Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendrawati Raub, NIM 1940 kelas B semester 4, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Suci Larasati, SE MSM. Di sini saya akan membahas materi tentang Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Poin pertama ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 1970-an, memang pembangunan di Indonesia terjadi secara pesat sekali. Pada tahun-tahun tersebut, rasanya hampir semua perkembangan industri dan infrastruktur mulai terjadi, dan membuat semua kota besar menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Memasuki era tahun 1990, hampir semua pembangunan terpusat pada pengembangan kota besar dan perkantoran yang semakin bertambah banyak. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut terus terjadi secara konsisten agar bisa mencukupi perkembangan kondisi manusia yang semakin cepat. Tidak hanya perkantoran saja yang mengalami perkembangan, saat ini juga sudah semakin banyak pembangunan yang mengedepankan prospek tempat tinggal dan hunian baru pada daerah yang masih berkembang. Poin kedua yaitu konsep dari pembangunan berkelanjutan. Dilansir dari Studio Belajar, konsep dari pembangunan berkelanjutan dibahas pada konferensi tingkat tinggi atau disingkat dengan KTT. Bumi pada tahun 1092 menghasilkan dua gagasan penting dari konsepnya, yaitu yang pertama gagasan kebutuhan yang mengedepankan kesejahteraan dan kebutuhan atas kaum miskin. Yang kedua gagasan keterbatasan karena setiap sumber daya alam mempunyai batasan porsinya masing-masing dan tidak bisa dieksploitasi secara terus-menerus karena harus dirasakan untuk masa yang akan datang bagi anak dan cucu Anda. Beda lagi halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyampaikan bahwa konsep dari pembangunan berkelanjutan mempunyai orientasi pada ekonomi. Di bawah ini merupakan konsep yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama, tidak boleh adanya pemborosan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, tidak boleh membuat dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, kegiatan pembangunan yang ada harus bisa meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya poin ketiga yaitu tujuan dilakukannya pembangunan berkelanjutan. Setiap pembangunan yang berkelanjutan pastinya mempunyai tujuannya masing-masing. Tidak ada sebuah pembangunan yang dilakukan tanpa adanya tujuan yang jelas karena hanya akan sia-sia. Di bawah ini merupakan beberapa tujuan dilakukannya pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, mengembangkan bisnis yang sudah ada. Kedua, membina lingkungan yang sehat. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian poin yang terakhir yaitu contoh penerapan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, pembangunan yang berkelanjutan sudah melalui banyak tahapan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang merata dan stabil di dalam seluruh lapisan masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa contoh penerapan pembangunan yang berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, pengembangan pemerintahan Indonesia. Kedua, pemajuan desa dan daerah terpencil. Ketiga, pembangunan dalam bidang kesehatan. Keempat, menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.